Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardiansa, biasa dipanggil Reza, dari Prodi Ilmu Kelautan. Stambuk 219020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sinopsis tentang film yang telah dikirim di Classroom oleh Ibu Riri, yaitu Santum. Ya, pertama yang bisa saya review tentang film tersebut yaitu Samtum, ialah film yang didasari oleh kisah nyata yang berceritakan tentang perjuangan hidup sekelompok anggota ekspedisi yang tengah meneliti dasar gua Esa Allah di pedalaman Papua New Guinea. Pada awalnya ekspedisi yang mereka lakukan berjalan dengan lancar, dan mereka berhasil menemukan sebuah aliran air di dasar gua tersebut yang berkemungkinan bahwa besar aliran itu bisa membawa mereka tembus langsung ke laut lepas. Kisah perjuangan ini berawal dari kejadian alam yang tak mereka duga saat kelompok ekspedisi ini masih berada di dasar gua. Terjadi badai besar. Morfologi gua yang memiliki celah besar yang langsung menghadap langit membuat air hujan yang turun mudah sekali untuk masuk ke dalam. Ditambah lagi dengan intensitas curah hujan yang tinggi mempercepat air tiba di dasar gua. Kelompok ekspedisi yang masih terjebak di dasar gua yang dikepalai oleh Frank mengalami kepanikan karena satu-satunya akses utama untuk menuju ke puncak gua yaitu sudah tertutupi oleh air hujan. Oleh karena itu mereka terpaksa harus mencoba menyelam melewati aliran air yang berada di dasar gua dengan oksigen. Persediaan oksigen seadanya. Berawal dari sinilah perjuangan hidup dan mati mereka dimulai. Dan pembelajaran yang dapat diperoleh dari film tersebut yang bisa saya dapat dan saya tangkap yaitu film Santum bagi para diver pemula sangat membantu sekali karena banyak adegan yang berkaitan dengan penyelamatan, baik itu scuba diving ataupun free diving. Di awal film saja kita sudah bisa menjumpai adegan penyelaman yang dilakukan Frank dan rekannya. Pada adegan ini Frank dan rekannya melakukan scuba diving dengan alat yang bernama closed circuit scuba. Alat ini dirancang untuk mendaur ulang hasil respirasi penyelam. Pada saat adegan menyelam yang pertama, Frank dan rekan wanitanya yang sekaligus menjadi istrinya berusaha untuk melewati sebuah celah sempit. Pada mulanya Frank berhasil melewati celah itu. Tak lama kemudian sang istri juga berhasil melewatinya. Namun sayang, pada saat sang istri tengah melalui celah itu, regulator tabungnya bocor sehingga menyebabkan seluruh tabungnya bocor, menyebabkan seluruh isi tabungnya itu habis dan membuat istri Frank panik. Nah, Frank yang masih tenang berusaha untuk membantu istrinya dengan cara bergantian bernapas menggunakan mouthpiece-nya. Namun kepanikan sang istri yang sangat luar biasa bisa menyebabkan keduanya meninggal. Jadi dengan berat hati dan terkesan kasar, Frank merebut mouthpiece-nya dari sang istri dan membiarkan istrinya meninggal kehabisan nafas. Jadi inti dari adegan pertama ini bahwasanya
kita sebagai seorang penyelam diwajibkan untuk tidak boleh panik ketika terjadi suatu masalah. Lalu adegan yang lain berkaitan tentang penyelaman. Selanjutnya adalah ketika Frank bersama rekan-rekannya kembali melakukan penyelaman antara hidup dan mati melalui celah sempit yang membuat istrinya meninggal. Istrinya meninggal tadi, dengan usaha keras dan ketenangan mereka berhasil melewatinya. Akan tetapi salah satu rekan Frank yang bernama George melakukan kesalahan fatal. Ya. Yang tidak diketahui oleh si Frank ini. George mengalami dekompresi pada bagian dadanya dan yang menyebabkan terhambatnya aliran darah menuju jantungnya. Memang dalam beberapa waktu George masih sanggup untuk berjalan dan berkata-kata, membuat kalimat ataupun berkomunikasi. Namun darah yang semakin menumpuk di dadanya membuat George tidak bisa lagi untuk melanjutkan hidup. Nah, adegan selanjutnya adalah saat adegan terakhir. Frank yang sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan harus mengakhiri hidupnya dengan tragis. Nah, saat ini dia menyuruh rekan satu timnya, yaitu yang bernama Josh, nah, yang merupakan anak lelakinya sendiri, untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air sampai meninggal. Nah, dengan berat hati Josh menuruti perintah ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, dengan bantuannya Josh kembali meneruskan perjalanan terakhirnya dengan melewati aliran air yang diyakini oleh ayahnya adalah jalan terakhir yang akan membawa Josh menghirup udara kebebasan bermodalkan tabung gas kecil. Nah, dengan tabung gas kecil itu dengan isian tidak penuh atau setengah saja. Nah, Josh melakukan penyelaman dengan perpaduan antara teknik scuba diving dengan free diving. Bisa dibilang begitu karena Josh hanya menggunakan tabung gas tanpa regulator atau regulator dan mouthpiece. Nah, mouthpiece benar saja tabung yang hanya berisi sedikit oksigen itu tersebut bisa habis dalam sekejap. Keahlian Josh dalam melakukan teknik breath hold pun itu diuji. Karena hasil keahlian Josh dalam menahan napas dan kemampuannya untuk melawan rasa panik berbuah hasil positif. Nah, Josh berhasil keluar dari gua pembunuh itu dengan bantuan sedikit oksigen yang terdapat di langit-langit gua, yang membuat dirinya itu selamat. Intinya, apapun yang teknik selam yang kita gunakan dan apapun alat selam yang kita gunakan, kita sebagai penyelam tidak boleh panik sedikit pun. Nah, itu intinya, tidak boleh panik sedikit pun. Nah, karena menghadapi permasalahan yang ada, karena sedikit saja kita mengalami kepanikan, maka nyawa akan terancam kelangsungan hidupnya atau terancam dalam kelangsungan hidup kita. Nah, intinya dalam penyelam jangan paniklah, tetap tenang walaupun kita dalam bahaya. Nah, jadi pastikan Anda tidak panik saat menyelam dan never dive alone. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya review tentang video yang bisa saya lihat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.